Hatine pengen sir. Pengen hati apa? Ikuti. Pengen apa? Nggih, matur suwun Kang Mas Raden Samirin, suwun Mbak apa Raden. Nggih Kang Mas Raden Samirin matur suwun. Salam persaudaraan. Dari sini pengen sir. Makanya bahasane jenengan dimanapun tempat berada. Kok hati sampean sir pengen ngekei siapapun itu. Kei langsung. Kata yang pertama ya, kata hati yang pertama. Kata hati yang pertama sir itu benar. Tapi engkau yang mulai nggak benar itu, waduh, duitnya mau sami ini. Itu yang mulai nggak benar. Itu mulai gini ini mulai ikut campur. Pikiran mulai ikut campur tangan. Tapi yang kata yang pertama kebenaran. Tapi nek dipikir, iya tak kei. Tapi samene, sing samene tak kekno, sing samene tak simpen. Yo weweh, yo ngengeh. Memberi juga menyimpan. Nek saya dulu memberi nggak nyimpan. Waktu saya mencari Hatta Soekarno, tersesat mencari Hatta Soekarno itu saya nggak belum ngenge. Jadi habis gajian dijaluk gue perjuangan golek Hatta Soekarno, dikekno. Awake makan nyadrat. Lucu gitu. Walah, doktrin sesat ini. Ngono yo ora sadar. Jenenge kedoktrin. Saya itu nggak sadar. Berapa tahun itu, Mas? Sekitar dari 89 sampai 99. Itu pencarian asli nih, goleki jati diri. Tapi setelah sekitar tahun 99 mulai kedekat ke tahun 99 itu dibelokkan mencari Hatta Soekarno. Dibelokkan mencari Hatta Soekarno. Udah salah. Ngene iki to, ini kan bener, mau mencari jati diri, mau goleki dirinya, mau goleki Allah. Ngene iki, bener to. Digiring karo oknum dukun, oknum kiai, digoleki kon goleki Hatta Soekarno. Padahal hatinya awake sisi nolak. Tapi karena ke bawah ikut dulu. Terus inget awake ya. Nek enek wong kok omongane ping 3 ora terbukti, aja dieloki. Mesti salah wong kuwi. Siapapun orang, contoh gini, janji ini lho. Nanti akhir bulan cair ya. Pas akhir bulan enggak cair. Wah, nanti 3 bulan yang akan datang setelah presidennya Megawati cair. Presidennya Ibu Megawati nggak cair juga. Duh, kok nggak cair juga? Nanti nunggu tahun baru nggak cair juga. Wojo dieloki silang. Mbuh sapa wae sing ngomong nek ngono kuwi nanti duit kita akan habis. Bohong dan bohong. Salah satu tanda kuwi. Tapi ente kok ngono kuwi ilmu kelasnya tinggi. 10 tahun gua duit. Kelas bergajian dikekno. Gajian kita dikekno, gue perjuangan. Apa emangan nyatet? Oh, dan enggak wih. Itu tapi karena itu belajar ilmu ikhlas. Makanya uang nek pernah ngkai uang duit 1 juta. Kehilangan 100 ora krasa. Wis pernah gede to. Aku pernah ngkai uang duit 1 juta, pleng. Hilang 100 ora krasa. Wong 1 juta wis pernah ngasih kok. Padha karo jenengan arep poso biasa. Kuwi terasa nggak puasa? Caranya gampang. Poso mutih 3 dino. Setiap sore mangane karo minumnya sak gelas karo sak piring. Tapi ini mungkin bukan ajaran Islam murni, campur. Setelah kita poso mutih 3 dino, 3 bengi kuwi nge. Poso biasa gak kerasa poso. Tapi setelah poso 3 dino kuwi, awake koyo ngeleyang. Karena mangane nggur 3 piring selama 3 hari. 3 piring karo 3 gelas. Duri kita udah panas ini. Udah kayak wong leyang. Aku sawat ke. Terus akhirnya puasa biasa nggak terasa biasa. Wah, akhirnya puasa tiap hari. Setelah puasa tiap hari ya saya tuh lucu. Gimana biar ngirit ya? Aku tak poso tak gawe dhewe. Tapi aja dicontoh ya. Jangan dicontoh salah iki. Iki salah. Poso iki kan jam 4 atau jam 6. Kan ngono. Jam 4 jam 6. Nek tak majokne jam 12 teko jam 12. Ben aku iso mangan ning pabrik. Jadi saya lucu. Jam 12 bengi mangan. Sampai besok jam 12 enggak boleh makan lagi. Tak leh dhewe. Karena mangane ning pabrik ben ngirit. Terus engko mangannya sore ning pabrik lembur kan. Tapi ini jangan dicontoh ya, ini salah. Itu jadi nggak boleh makan lagi. Jam 12 makan, sampai jam 6 nggak boleh makan lagi sampai lagi. Hanya pas jam 12, jam 6 sama jam 12 bengi. Wah, kayaknya sesuai kan loro aku.
Akhirnya nggak berani lagi. Jadi tak cobain, oh salah. Soalnya saking senenge belajar dengan Gusti Allah. Sampai keterlaluan pernah. Jadi ini jangan dicontoh juga. Suwangi senenge Gusti Allah. Ini jangan dicontoh ya. Tapi pernah saya salah ini. Ndonga salah. Jadi saking senenge ojo dicontoh ya. Itu salah ya. Ndonga salah. Jadi saking, ya Allah, jadikan aku sepertimu ya Allah. Muala luar aku. Kena uang ini, saya kepala bagian. Tiket yang dhuwur itu gak kuat AC. Luar turun. Gak ketemu tadinya gak ketemu. Wah, aku gak kena angin coba ngopo ya. Salah ndonga. Waduh, salah ndonga saya. Ya Allah, jadikan hamba seperti orang biasa, jadi manusia biasa aja. Saya salah ya Allah. Akhirnya normal kembali. Yo njaluk kok pengen kok Gusti Allah ya salah. Tapi kan anak sange senenge lagi goleki. Saking goleki itu kisah nyata. Jadi tapi aja dicontoh ya, nek salah aja dicontoh. Nek sing bener contohlah, sing salah aja. Makanya tak omongi, iki salah aja dicontoh. Kan ngono. Nek bener silahkan contoh. Aja salah ndonga. Makanya kata adalah doa. Ucapan adalah doa, jangan sampai jangan itu. Tapi segitunya itu lagi mencari seneng itu. Tapi mimpinya ya unik. Mimpi ki ngobrol karo malaikat tingkat loro langit tingkat loro, ngobrol perasaan. Terus ngobrol munggah nang langit. Langit saya tembus, ada sinar putih. Jues. Di mana rahasia Allah? Terus saya turun lagi. Terus saya lihat langit itu tulisan wayang, tulisan Arab. Saya terbuang meliling dunia. Ini apa? Sangat senang-senang belajar. Tapi semua itu hanya untuk mengantarkan kita supaya kita itu terus semangat belajar. Setelah kita belajar terus itu, semua itu kembalinya ke dalam diri. Belajar resik atine, resik pikirane, terus kudu enek sing nuntun. Nek belajar Allah kuwi kudu enek sing nuntun. Ngono arek nuntun salah ndonga kuwi mau, malah bahaya. Takote ilang kok ora iso balik lho sing diudeni. Ning itu ngeten niku. Dan semua itu kisah nyata. Ya, dari semua tak sebut tadi udah ada karma segala macam. Terus sekarang mungkin ada pertanyaan yang dihadirin segini. Mas Dwi, matur suwun, sukses selalu Mas Dwi. Mas Dwi ngikutin. Sip 2 dari pabrik dia. Rahayu selalu. Nggih. Nggih, Mbak Menik matur suwun. Ada pertanyaan Kang Mas, tadi mau ada yang ditanyakan, ayo kita tanyakan. Kalau ada ditawar kita kupas atau kita bareng-bareng ya jangan tanya lah. Kita bareng-bareng kita kupas. Ada yang kita kupas gitu bahasanya. Karena kita ini nggak ada gurunya. Gurunya diri sendiri. Jadi guru kita itu adalah yang ada di dalam diri kita ini adalah guru kita. Jadi guru yang utama adalah pengalaman. Guru yang utama adalah praktek. Guru sejati adanya di dalam diri kita sendiri. Ikutilah hatimu selaras dengan pikiranmu. Itu guru. Guru itu ya sing ning jero ati iki, karo sing jero pikiran iki. Makanya gak cocok karo batine, aja diterusno. Mesti salah. Ini tadi kan kita salah ya. Untung Haji terus ngilik ini, enggak berlanjut. Ya. Ayo. Ada yang dikupas tadi, Pak. Tadi apa tadi? Nggih, Mas Yusuf, makasih. Mau bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kecer S1. Nggih. Penjabaran karma, Mas. Di saat kita dapat karma itu untuk menghindari, untuk memperkecil karma itu dengan perbuatan kebaikan kita, apakah bisa? Nggih. Monggo. Nggih, satu dulu ya. Nggih. Kang Mas Slamet Yusuf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur tunggal kecer esa selalu. Nggih, matur suwun rahayu nggih Kang Mas Slamet Yusuf, matur suwun. Kang Mas Adi Bayu Samudra, mohon maaf Gus. Priwe carane nyatakno anane Gusti Allah. Nggih, mangke setengah riyen nggih. Ben Gusti Allah nyata. Nggih, mangke riyen. Luar biasa di Gusti Allah ben ketok. Perasaanku Gusti Allah ketok. Perasaan saya Gusti Allah ketok. Nggih nun sewu nggih. Mangke riyen Kang Mas Adi Bayu Samudra niki jawab yang ini sharing mawon nggih. Kita sharing dadi yang dari sana jawab juga enggak apa-apa. Ya. Jadi memperkecil karma ya. Karma. Jadi kalau menurut saya ini nun sewu sebelum menjawab, teman sahabat saudaraku para pemuda sesepuh guru seluruh dunia, kita belajar bareng. Tapi harus di-sharingkan, harus dijawab. Karma itu kan hukum timbal balik. Hukum timbal balik. Bagaimana caranya memperkecil karma? Nah, contoh gini. Suratan.
Percaya nggak suratan itu ada? Ada toh? Kita percaya suratan ada ya? Takdir ada ya? Kodok dan kotor ada takdir. Nah, contoh gini. Ada Mbak Siti jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Suratannya jatuh kecelakaan, kakinya patah. Itu suratannya. Suratannya kakinya patah. Namun sebelum tahun 2009, Mbak Siti itu perbuatannya baik banget. Baik banget. Menolong, membantu, bersedekah, dekat dengan Allah, kasih sayang, sabar, ikhlas. Pokoknya perbuatan baik totalitas. Suratannya tetap terjadi kecelakaan. Namun dirubah sama Allah dan alamnya, kakinya lecet sedikit. Paham ya? Suratannya tetap ada. Tapi karena perbuatannya banyak, tidak patah kaki, tapi lecet sedikit. Itu karena ditebus dengan perbuatan baik banyak. Sama aja kebalikannya. Karena orang tuanya, kayak kita ini nanam banyak. Dengan harapan anak cucu kita yang metik. Karena kita nanam banyak perbuatan baik, anak kita ini kan harusnya metik. Nah, mudah-mudahan anak kita baik semua. Tapi yang diceritakan tadi anaknya Siti, misalnya anaknya si A lah, jangan Siti, soalnya yang namanya Siti kesinggung. Anaknya si A tinggal metik perbuatan baik dari orang tuanya, kok perbuatannya jahat banyak. Buat jahat banyak, menipu, menghasut, nyurangin dan segala macam perbuatan jahat banget. Yang harusnya suratannya rezeki datang silih berganti tanggal 9 tahun 9 jam 9 tanggal 9 tahun 2019 harusnya rezekinya udah datang. 999. Nah, belum dikasih. Belum turun. Mundur karena perbuat jahatnya banyak. Menunggu yang anaknya si A tadi perbuatannya baik, menunggu sadar dan menyadari. Setelah sadar dan menyadari baru turun. Karena kuncinya itu sadar dan menyadari. Semakin sadar, semakin dapat pertolongan. Jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Ayo buktikan. Sampai dulu sebelum sadar, iya. Wah, ngel dikandani. Jenengan juga sama toh. Ini kisah nyata semua loh. Yang di sini, yang belum sadar, sampai satu orang pun nggak ada yang dekat. Yo, karena belum sadar. Karena orang yang sombong, nggak ada orang yang mau mendekat. Betul betul. Iya. Itu paham ya, artinya mengikis karma itu dengan perbuatan baik banyak. Kalau udah baik banyak ya totalitas, baik itu macam-macam kriterianya. Yang jelas dengan berbuat baik kita akan menebus segala macam penderitaan dengan perbuatan baik. Makanya harus ditebus dengan perbuatan baik. Ya termasuk sedekah dan yang lain sebagainya itu gitu. Iya. Lanjut. Ini mau ada yang tanya ini, kita kupas ntar. Ada yang menanyakan, masih ada belum itu tadi yang karma. Nggih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa kebaikan. Moga Mas Haji. Ya, cuma langsung buka tutup mulai nggih. Buka tutup langsung malon. Nggih. Oh, saya jam. Oke, jauh sudah apa aja? Saya aja 12. Ngantuk mboten niku? Mboten kan? Nggih, atur suwun Kang Mas ya. Nah, ini ada yang tanya unik Kang Mas. Kita nuwun sewu Kang Mas nggih. Tadi Mas golek. Kang Mas Adi Bayu Samudra, mohon maaf Gus, priwe carane nyatakno anane Gusti Allah. Nggih, nuwun sewu. Kita belajar bareng, nuwun sewu kepada Kang Mas Adi Bayu Samudra juga, kepada seluruh guru, ya Ustadz, ulama dan seluruhnya mohon maaf untuk kita sharingkan aja. Nyatakno anane Gusti Allah. Gusti Allah kuno. Nyatakno pembuktian. Jadi pembuktian, ya nuwun sewu menurut saya dulu. Karena kalau menurut yang benar ya setiap orang kan jawabannya beda-beda. Sebelum menjawab pertanyaannya Kang Mas nyatakno anane Gusti Allah, harus dipelajari dulu kata kunci. Satu, dari surat Qaf ayatnya 16.
Nek gak percaya buka neng HP ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Itu alamatnya Tuhan. Tapi ini santri biasa sama orang-orang awam belum boleh memperdalam ini kalau belum paham. Ini ajaran ini di atas ajaran syariat. Nuwun sewu sebelumnya ya semuanya ya. Yang mari bersama-sama ini ngupas daleman, ngupas daging, bukan ngupas kulit. Karena udah ngupas isi. Yang artinya surat Qaf ayat 16. Artinya kami jadikan manusia. Betul? Allah yang menjadikan manusia. Kami tahu bisikan hatinya. Allah tahu bisikan hati kita? Paham ya? Terasa kan? Allah tahu bisikan hati kita. Kami tahu bisikan hatinya. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Jadi Allah itu lebih dekat dari sini, lebih dekat dari sini. Di sini? Enggak. Di sini? Enggak. Di mana? Di sini. Lihatlah dirimu. Engkau akan merasakan kau dilihat Allah. Awasi dirimu, engkau akan merasakan diawasi Allah. Lihatlah punggungmu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Kita harus bisa melihat diri kita, bukan dengan yang ini. Ya lihat dewe awakmu. Engkau akan merasakan dilihat Allah karena Allah Maha melihat, Allah Maha dengar. Satu poin ya. Jadi lebih dekat dari diri kita. Kemudian Al-Ankabut ayat 5. Silakan buka Al-Qur'annya kalau nanti biar untuk menyocokkan di HP juga ada. Al-Ankabut ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yarju lika Allah. Fa innama ajalallahi la'ati wa was samiul alim. Jadi barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka waktunya akan dijanjikan dan maka atau nanti waktunya akan datang. Maha mendengar, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita berharap ingin kenal Allah, ingin ketemu Allah, nanti waktu yang dijanjikan oleh Allah akan datang. Akan ada waktunya, akan ada yang nuntun. Maka belajar Allah itu harus ada yang nuntun. Dua poin ya. Ketiga, mulai dari lagu. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Lagunya Ebit. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Tuhan ada di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Berusaha di sini di dalam jiwa kita. Ya Allah, semoga apa yang kulakukan engkau seneng, engkau itu ya Allah. Ben Gusti Allah seneng piye, ben tersenyum. Lagu Ebit itu kalau nggak benar sudah di demo orang. Keempat, lagunya Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Kalau kita merasakan kedekatan dengan Allah, kita akan dekat. Kalau kita merasa diri kita jauh, akan jauh. 5. Kata orang Kristen, Tuhan bersama kita. 6. Cedak ora senggolan, adoh ora wangenan. Dekat tapi tidak senggolan. Allah Maha Suci, kita kotor. Antara suci dengan yang kotor, dekat boten. Manunggaling kaulan Gusti. Bersatu tapi tidak satu. Oh, Allah suci, kita kotor. Nah, nanti solusinya nanti. Jadi cedak ora senggolan, adoh ora wangenan. Gak kena dijangkau. 7. Golek ana telake kontol mabur. Kontol terbang, bekasnya ada sisanya enggak? Bekasnya ada enggak? Kontol terbang, burung terbang, ada bekasnya enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Ada enggak? Ada. Ada, pernah dilewati ya adalah. Tapi kelihatan enggak? Enggak. Ada enggak? Ada.
Kelihatan enggak? Ada orang bekas dilewati, ada bekasnya. Kelihatan enggak? Enggak. Jadi ada tapi tidak kelihatan. Golek ono gum susu angin. Pusere angin. Suruh nyari. Kelihatan enggak angin? Kelihatan enggak? Ada enggak? Kelihatan enggak? Ada tapi tidak kelihatan. Betul ya? Ada tapi tidak kelihatan. Berikutnya, deloken gitokmu sing nek pengen kenal Allah. 8. Kon delok pinggungnya, kon lihat sini. Punggung kita, deloken gitokmu. Tapi bukan dengan yang ini, dengan ini. Seperti membayangkan, delok sampean dewi, sampean delok sampean. Sampean delok sampean. Aku lungguh gitu. Nah, bukan kae iki lho. Aku lungguh saiki. Aku saiki lungguh didelokne Gusti Allah karena Allah Maha melihat, Allah mendengar. Udah berapa? 9. 9. Terus itu dulu aja. Itu dulu 9 dulu. Kemudian kalau pengen dekat dengan Gusti Allah harus mendekati sifatnya Allah. Menyatakan sifatnya Allah. Masih satu lagi. Nah itu nanti solusi itu kan. Masih ada lagi. Lagi yang ke-10 ya. Jadi gini, menurut saya yang Mas ini guyon ya. Teman sahabat guyon. Tapi nanti kita akan letterlek jos terjawab. Guyon, tapi nanti kita akan selamanya nggak akan lupa. Saya akan bilang ini guyon, tapi menuntun diri kita akan ke kebenaran. Ingat ya, guyon tapi menuntun kita dalam kebenaran. Jadi Gusti Allah kuwi hitam, tinggi, besar. Hitam, tinggi, besar. Jangan langsung ditelaah itu. Masa sih dikupas dulu. Jangan langsung itu ya. Ini mentahnya guyonannya. Ayo kita kupas. Allah itu besar. Bukan bentuknya yang besar. Bukan bentuknya. Dan jangan pernah membayangkan bentuk Allah tidak akan kejangkau, tidak akan sampai. Tapi Gusti Allah besar kuwi, besarnya Gusti Allah kuwi tahta harta wanita jabatan ilmu. Kebesaran apapun yang ada di dunia, siapapun orang, siapapun apapun yang ada di dunia ini kebesarannya. Tidak ada yang menandingi kebesarannya Allah. Bos gede, sini masih ada bos. Terkaya dunia, Allah yang maha kaya. Orang yang paling super power, Allah yang maha super power. Orang hebat, Allah yang maha hebat. Kebesarannya tidak ada yang menandingi kebesaran Allah. Itu yang dikatakan Allah itu besar. Allah maha besar. Kejawab ya. Terus Gusti Allah tinggi. Ini ingat, jangan bayangin bentuk Allah. Terserah yang di atas. Kata gitu. Serahkan yang di atas. Berarti kan atas. Kebesaran apapun, ilmu, tahta, harta, wanita, paling tinggi adalah Gusti Allah. Presiden, jabatan tertinggi di Indonesia. Di atasnya Gusti Allah kuwi ning dhuwure presiden. Presiden dunia, Gusti Allah ning dhuwure presiden. Malaikat dhuwure Allah. Para rasul dhuwure Allah. Allah adalah yang paling tinggi di atas segalanya. Itu yang dikatakan Allah tinggi. Masuk ya? Nah, ini yang mulai poin. Gusti Allah kuwi hitam. Bukan warna hitam, bentuknya hitam, tapi ayo masuk. Biar masuk telak ya. Di ruangan ini semua barang-barangnya dikeluarin. Apa namanya? Kosong. Semua barang di ruangan dikeluarin, namanya kosong. Kemudian lampunya dimatiin. Warnanya peteng gelap. Iya toh? Betul ya? Betul. Hitam dan gelap. Kemudian ini nggak saya pakai tadi ya, mohon maaf. Ternyata lupa pakai belangkon. Kemudian belangkon ini dari luar ruangan saya lempar plek ke dalam, plek dalam. Ruangannya kosong, lampunya dimatiin. Belangkonku yang saya lempar dari luar ke dalam kelihatan enggak? Ada enggak?
Ada. Belangkonya ada di dalam ruangan. Ada toh? Kelihatan enggak? Enggak. Itulah Gusti Allah. Ada tapi tidak kelihatan. Ada tapi tidak kelihatan. Paham ya? Ada tapi tidak kelihatan. Lalu kita ini mencintai yang tidak kelihatan, menyembah yang tidak kelihatan, meyakini yang tidak kelihatan, mempercayai yang tidak kelihatan. Tapi ada. Terus piye carane? Nek mau nganggo keyakinan, nek harus nganggo keyakinan. Wong ra ketok kok disembah, ora ketok kok dicintai, ora ketok kok dijaluki tolong. Iya. Ya toh? Rumus yang 1 sampai 10 tadi dipakai dulu pengetahuannya. Harus melewati pengetahuan itu dulu. Setelah pengetahuannya sudah selesai, naik di pengenalan. Syaratnya kenal Allah itu harus kenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum mengenali diri, kita harus kenal hati kita dulu. Kenali hatimu, maka engkau akan kenal dirimu. Kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Gila? Paham ya? Harus melewati dirinya, tidak boleh nitip orang lain. Berikutnya, belajare pikirane kudu jernih, hatine belajar bersih. Pikirannya harus positif, tidak boleh negatif lagi. Hatinya syirik, iri, dengki, takabur dan sombong dipinggirkan. Jangan ada lagi noda hitam di hati kita yang tertinggal di situ. Sejatinya hati kita itu bersinar. Seperti yang ada di gambar ini. Sejatinya hati kita itu seperti yang digambar ini. Tapi saya juga belum full seperti ini. Hati kita itu bersinar kalau syiriknya dibuka. Dengkinya dibuka, takaburnya dibuka, sombongnya dibuka, serakahnya dibuka, amarahnya dibuka. Sehingga hati kita belajar bersih, tidak ada yang menghalang-halangi untuk merasakan hati kita itu. Dan pikiran kita selalu positif. Setelah pikiran kita selalu positif, jernih, hati kita belajar bersih. Kalau bersih yang masih belum, para wali, para nabi bersih. Kalau kita belajar bersih. Kemudian diisi namanya Allah. Di sini Allah, 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 Allah. Di sini di hati kita Allah, 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 Allah. Sampai denyut jantung hati kita bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Antara lisan kita dan pikiran kita dan hati kita sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu baru menyebut namanya Allah. Belum Allah. Kita nulis Allah. Itu belum Allah, baru tulisan Allah. Terus? Jadi, terus piye? Ya wis kenal awakmu dhewe sik. Lihatlah dirimu, lihatlah punggungmu, awasi dirimu. Merasakan Allah selalu melihat dan mengawasi dirimu. Seperti rasanya, rasanya ini, seperti rasanya. Tapi di atasnya, rasanya, rasa Allah. Kita pernah jatuh cinta. Saat jatuh cinta yang pertama, gundah gulana, pusing, senang, bahagia, cemburu, ingin, sakit hati, senang, bahagia, campur aduk jadi satu. Selalu ingin ketemu. Sekarang kita udah punya istri, masih ada begitu nggak dengan istri? Ah, nonsen. Setelah jadi istri kita bukan itu. Setelah jadi istri kita pindah jadi kasih sayang, bukan cinta lagi. Lalu cinta pertama itu
kita pindahkan ke Gusti Allah. Kalau si Endang Wahyuni, cinta pertama kita itu berwujud manusia. Harus ketemu manusia, ketemu orangnya. Tapi kalau Gusti Allah, kuwi ana ning ora ketok. Lah kok mbok cintai? Terus piye? Sebut namanya dulu. Lambat laun akan merasakan zatnya. Tapi rasane ngono kuwi. Wong cinta Allah kuwi padha karo waktu kita cinta pertama di saat ABG. Saat disebut nama Allah, bahagianya luar biasa. Indah. Luar biasa. Kangen terus sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini baru nama loh ya. Ini baru nama, belum Allahnya. Nah, jadi